Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan mengerjakan untuk tugas praktikum HTML untuk yang nomor 2, yakni untuk membuat tabel jadwal mata kuliah. Nah, sebelumnya saya telah mengerjakan untuk bagian isi dari websitenya. Untuk bagian tabelnya sudah saya kerjakan. Kemarin saya tidak sempat untuk tag video dikarenakan ini sudah selesai sebelum akhirnya saya mengetahui kalau misalnya disuruh untuk membuat video. Lalu setelah konfirmasi, di sini saya sudah diberikan izin oleh Kak Rafif untuk menjelaskan saja bagaimana cara-caranya. Sekaligus ada beberapa bagian yang akan ditambahkan pada praktikum kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian pertama yang harus kita lakukan, karena dokumennya itu berbentuk HTML, maka untuk pertama sekali kita akan tulis HTML di sini, untuk tag-nya. Lalu di bawah itu kita tulis head. Head ini fungsinya untuk sebagai kepala dari si websitenya nanti. Nah, ini akan munculnya itu di sini. Ini saya tulis untuk title atau judul itu praktikum PPTI nomor 2. Karena ini adalah tugas yang kedua. Ini munculnya akan terlihat di sini. Lalu, untuk selanjutnya, saya membuat untuk bagian foto dari websitenya, bagian foto di awal headernya, dengan menggunakan rumus link, ref sama dengan sinamoral PNG, rel, icon, type, image, atau PNG. Kenapa saya pilihnya PNG? Karena file yang saya simpan di sini itu berbentuk PNG. Nah, untuk namanya ini kita sesuaikan dengan yang ada di dalam folder kita. Lalu selanjutnya, maaf, kesalahan. Nah, selanjutnya untuk ini, karena tidak ada yang ditambahkan lagi, maka awalnya kita buka tag-nya, lalu di sini kita berikan tag penutup untuk head-nya. Lanjut untuk bagian body. Body ini yang akan muncul di bagian halaman websitenya. Nah, di sini saya terlebih dahulu mengatur untuk warna dari si backgroundnya. Nah, karena saya ini warna biru, sebelum ini saya menggunakan color wheel untuk menentukan kode warnanya. Ini menggunakan rumus body, background color sama dengan tag warnanya, atau bisa juga dengan menggunakan nama warnanya saja. Saya contohkan di sini, saya menggunakan warna navy misalnya. Navy. Kita save terlebih dahulu, lalu kita refresh. Nah, ini akan berubah menjadi seperti ini. Tapi karena tadi saya inginnya warna seperti sebelumnya, maka saya gunakan warna seperti tadi. Kita save lagi, lalu kita refresh. Nah, selanjutnya saya menggunakan center agar untuk medianya ini berada di tengah. Lalu saya berikan terlebih dahulu untuk headernya, untuk judul dari websitenya. Nah, di sini kita menggunakan H1, karena font H1 itu adalah font dengan ukuran terbesar. Lalu saya bold, dan diberikan untuk warnanya, itu saya ingin warna navy. Nah, di sini kita masukkan untuk bagian tulisan, di bagian judul dari websitenya ini. Nah, di situ tadi ada jadwal kuliah semester ganjil 2025-2026. Lalu saya menyambung ke bawahnya nih, biar tidak terlalu panjang dari ke samping. Kita gunakan rumus BR. BR ini untuk melanjutkan kalimat itu di baris selanjutnya. Sini saya tulis kelas L1 Matematika. Lalu kita tutup, karena tadi awalnya boldnya dibuka di sini, maka kita tutup. Kita berikan tag penutup untuk boldnya, terus untuk ukuran teksnya juga. Lalu kita tutup untuk bagian center, dan kita tutup bagian fontnya, karena tadi di awal kita sudah membuka font di sini. Selanjutnya, agar dia ada jarak antara bagian ini ke bagian paragraf, diberikan itu BR sebanyak 3 kali. Tujuannya agar agak jauh jaraknya. Kalau misalnya untuk diberikan 1 kali, 2 kali, itu tidak apa-apa. Nah, di sini untuk selanjutnya, saya untuk membuat paragraf seperti ini, itu digunakan rumus T. Nah, tag T ini diberikan kalau misalnya kita mau membuat suatu paragraf. Terus kenapa di sini ada left? Karena saya mau tulisannya itu berada di sebelah kiri. Makanya dia berada di sini. Kalau misalnya saya berikan center, maka nanti dia akan muncul di tengah sama seperti judul ini. Selanjutnya saya berikan spasi lagi. Nah, di sini saya ingin membuat tulisan bergerak seperti ini. Nah, untuk di sini saya berikan dulu untuk font colornya itu navy. Face itu Garamond. Garamond itu untuk bagian si fontnya ini mau bentuknya seperti apa. Lalu marquee. Marquee ini adalah tag untuk membuat tulisannya itu bergerak. Lalu kita berikan tulisan yang ingin kita gerakkan. Lalu kita tutup semua tag-tag tadi. Selanjutnya saya berikan spasi lagi. Dan kita lanjut ke table. Nah, untuk table itu kita bisa menggunakan sini. Untuk bagian kepala table, nah kepala table kan ini ya. Jadi kita menggunakan T-head. Lalu kita buat TR di sini. Apa sih TR itu? Nah, TR itu adalah tag HTML yang digunakan untuk membuat suatu baris dalam tabel. Nah, TR itu adalah singkatan dari table row. Nah, lalu untuk bagian isi dari si baris-baris itu apa aja? Nah, ini dia, TD. TD itu adalah table data yang akan kita masukkan ke baris tadi. Berarti untuk di baris pertama, datanya ada ini. Karena ini tadi kan untuk bagian kepala ya. Jadi di sini setelah kita masukkan datanya, agar bisa dibedakan dengan bagian isi, itu diberikan center. Lalu kita bold, agar tujuannya itu bisa dibedakan dengan bagian isinya. Lalu kita tulis nih apa-apa saja yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Itu ada nomor, kode mata kuliah, ruang, SKS, waktu kuliah, apa yang dipelajari, buku pedoman, dan lain-lain. Nah, nanti yang akan muncul adalah seperti ini yang di bagian atas, mata kuliah, ruang, SKS. Nah, selanjutnya setelah ini terbuat tadi, kita tutup TR-nya terlebih dahulu. Berarti untuk baris pertama sudah selesai. Kita lanjut lagi untuk bagian bawahnya, untuk bagian isi. Nah, kalau misalnya isi kan itu dia ada tabel head, berarti ada body. Nah, untuk body itu kita gunakan rumus yang sama juga, itu TR. TR berarti untuk kita membuat baris baru. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengisi ini nih agar bisa sebanyak-banyak ini? Jadi caranya kita lakukan satu persatu. Caranya kita isi dari untuk baris yang ini sampai ke ujung sini terlebih dahulu. Jadi kita urutkan sesuai dengan ini judul-judul di atas tadi. Nah, di sini kita isi data-datanya. Center 1. Nah, masuknya ke sini. Karena nomor di sini untuk yang paling pertama. Kode mata kuliah. Kode mata kuliahnya MMP 1104. Kita masukkan di sini. Berarti nanti dia akan terisi di bagian kode mata kuliah. Begitu seterusnya. Nah, apa fungsi center? Center itu fungsinya agar dia berada di tengah. Nah, seperti ini.
Lalu untuk bagian yang bab dipelajari, karena bab yang dipelajari kan tidak cuma satu, tapi ada banyak. Nah, di sini kita bisa menggunakan tag untuk membuat order list. Order list itu adalah list yang berurutan dari penomorannya. Jadi bisa 1, 2, 3 sampai seterusnya, atau bisa juga terbalik, seperti 5, 4, 3, 2, 1. Selain dengan nomor, kita juga bisa menggunakan huruf abjad ABCD atau huruf Romawi 1, 2, 3 seperti I, dan seterusnya. Nah, di sini karena saya agar mempermudah, jadi saya gunakan angka saja. Jadi kita buat terlebih dahulu tag-nya itu OL atau order list. Lalu untuk bagian isinya, untuk isi dari si list tadi, itu kita gunakan rumus LI. Nah, kita masukkan tadi bab-babnya apa saja yang kita pelajari. Jangan lupa untuk setiap ini kita tutup dengan tag penutupnya, tag penutup LI. Apabila sudah dimasukkan semua, barulah kita tutup dengan tag OL. Kenapa kita tutup tag OL-nya? Karena tadi udah kita buka, otomatis di sini harus ditutup. Kalau misalnya kita tidak tutup yang ini, nanti bagian bawahnya juga akan otomatis diberikan penomoran, begitu. Nah, selanjutnya untuk ini juga sama cara kerjanya untuk ke bawahnya. Nah, lalu bagaimana nih cara membuat untuk tag link-nya? Klik di sini ya kan. Nah, untuk membuat tag link ini kita pergi ke bagian yang paling akhir ya, bagian paling akhir di sini. Nah, ini kita berikan terlebih dahulu untuk judul bukunya. Lalu kita gunakan untuk tag A ini untuk memberikan link link referensi gitu atau link yang akan kita tuju gitu. Nah, jadi di sini kita berikan tag A, ref sama dengan lalu kita masukkan link dari si buku tadi yang ada di internet yang sudah kita cari. Nah, untuk linknya ini kita update dengan tanda petik. Lalu terakhir, setelah ini kita tulis di sini nih. Ini mau tulisannya apa sih yang tampil di sini? Nah, itu karena saya ingin tulisannya itu adalah klik di sini, maka yang muncul di sini yang warna biru itu adalah tulisan klik di sini. Lalu kita tutuplah tag-tag yang tadi yang sudah ada, itu center sama TD. Nah, lalu kita lanjut ke baris selanjutnya setelah kita tutup. Begitu juga dengan seterusnya. Sampai di akhir ini. Untuk caranya pengerjaannya seperti itu. Nah, di akhir saya membuat lagi untuk kalimat yang bergerak-bergerak ini dengan menggunakan rumus marquee. Nah, di sini. Selanjutnya, untuk bagian biodata saya, untuk nama saya buatnya itu menggunakan rumus teks area. Kenapa menggunakan rumus teks area? Karena mungkin menurut saya biar lebih beda aja dengan yang di atas. Selain itu, kalau misalnya gunakan teks area, kita itu bisa menampilkan itu hanya sekecil ini di sini. Padahal teksnya itu teks panjang. Nah, cara melihat keseluruhannya gimana? Kita bisa langsung scroll seperti ini, atau kita bisa besarkan terlebih dahulu nih, dengan klik 2 kali, lalu kita gedein. Setelah itu kita bisa lihat di sini, lalu kita bisa scroll untuk tagnya. Jadi ini untuk meminimalisir ruangnya gitu. Nah, selanjutnya, ini kan bagian isinya. Untuk mengakses jadwal ini, saya akan membuat untuk memasukkan formulir terlebih dahulu, baru bisa masuk ke web yang ini. Jadi, caranya itu adalah dengan kita membuat folder baru terlebih dahulu. Buat folder baru, new file. Kita buat di sini namanya apa? Saya di sini saya membuat namanya itu formulir ya. Formulir. Eh, ini sudah jadi untuk formulir. Di sini kita bisa juga buat lagi untuk bagian awalnya. Nah, karena ini adalah HTML, maka kita buka juga dengan tag HTML. Kita tutup. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat untuk halaman selanjutnya nih dari ini. Terlebih dahulu kita save, teman-teman. Save. Lalu kalau kita buka di file. Nah, kan ada file baru ini. Sebentar. Maaf, terdapat kesalahan. Untuk di sini kita dalam bentuk HTML ya tadi. Nah, ini kita save terlebih dahulu di bagian file. Maaf, Kakak, untuk kesalahan yang tadi telah saya perbaiki. Untuk formulir tadi telah saya save dengan bentuk HTML. Maka di sini saya akan membuka untuk websitenya. Nanti websitenya akan kosong. Nah, begini. Nah, karena website kosong ini, maka kita terlebih dahulu kita isi nih. Tadi kan title-nya adalah formulir. Nah, ini sudah muncul dia di sini. Selanjutnya, kita ingin membuat nih sama untuk bagian icon di bagian atas ini. Kita akan samakan dengan yang ini saja. Ini kita bisa copy dari yang sebelumnya untuk meminimalisir waktu pengerjaan dan videonya. Oke, ini kita Ctrl C, lalu di sini kita Ctrl V. Nah, ini apabila kita simpan, otomatis bagian atas ini akan berubah. Mari kita refresh. Nah, oke, udah sama. Selanjutnya, karena kan kita di sini ingin membuat formulir. Nah, untuk membuat formulir itu, terlebih dahulu kita rapikan ini dulu untuk bagian isi badinya. Nah, berarti ini kita bisa untuk tulis tag body. Kok body? Body. Nah, untuk di sini saya ingin mengubah terlebih dahulu nih untuk bagian backgroundnya agar terlihat lebih bagus. Nah, ini kita gunakan tagnya di samping body, masih dalam satu tag yang sama. Kita tulis background. Background, nah sama dengan yang ini kita isi dengan foto yang akan kita jadikan background dari si websitenya. Nah, di sini saya ingin menggunakan yang ini, BG HTML. Di sini BG HTML itu untuk nama dari si gambarnya tadi. Kita sesuaikan nih karena ini PNG atau dia JPG, kita samakan. Nah, di sini kan WebP. Berarti ini dot WebP. Oke, selanjutnya agar dia ini menjadi full gitu kan satu layar, kita ingin membuat dia menjadi cover. Nah, jadi cover si website. Jadi kita bisa tambahkan style, bukan, di luar tanda petik, kan style. Nah, untuk stylenya kita jadikan dia sebagai background size, tunggu background size, lalu cover. Nah, kita save terlebih dahulu, maka yang akan terjadi adalah bagian ini nanti akan berubah sesuai dengan background tadi. Refresh. Nah, ini dia. Ini sudah menjadi background yang telah saya inginkan.
Nah, selanjutnya untuk bagian kolom formulir ini, kita buat terlebih dahulu untuk bagian judul di atas website ini. Di dalam body ini, kita tulis H1. Kenapa H1? Karena ini adalah ukuran font yang paling besar. Kita isi untuk stylenya. Untuk stylenya, kita mau mengambil color ya, misalnya color. Nah, ini untuk judulnya kita mau warna apa, kita bisa pilih di sini. Karena di sini temanya biru, mungkin saya akan mengambil warna yang biru. Naik blue. Oke. Selanjutnya kita dari sini juga kita bisa untuk menentukan penulisannya. Tadi H1 style color nih. Lalu kita tutup. Tutup. Nah, ini otomatis akan ada penutupnya karena kita mengerjakan VS Code. Nah, di sini untuk judul formulirnya apa yang mau kita buat. Jadi di sini adalah formulir mission formulir. Dan formulir. Kita save, maka dia akan muncul tulisannya di sini. Nah, ini di sebelah sini karena saya tidak taruh di tengah. Jadi agar dia ke tengah, mungkin di sininya kita bisa tulis center terlebih dahulu. Next, lalu kita paste di sini. Jadi setelah di quality refresh, ini akan menjadi ke tengah. Nah, begitu. Lalu selanjutnya, dari sini kita akan membuat untuk bagian dari formulirnya. Nah, untuk formulir yang pertama ini, kita mengisi email dan password. Nah, itu kita bisa menggunakan tag div terlebih dahulu. Kita enter, subdiv. Nah, untuk div ini kita gunakan div class ya, kita enter dulu. Div class seperti yang diajarkan pada praktikum hari Rabu kemarin. Kelasnya ini sama dengan box. Oke, selanjutnya di sini kita buat tag formulir karena kita membuat formulir kan form kita tutup. Nah, isi dari form ini pertama kita isi label terlebih dahulu. Label. Lalu untuk yang pertama itu kita mau membuat apa? Nah, di sini karena tadi email dengan password. Berarti di sini kita bisa buat labelnya itu adalah email. Email. Lalu kita berikan titik 2. Nah, ini. Selanjutnya, kita membuat untuk kolom memasukkannya. Untuk kolom memasukkan formulir tadi, itu kita gunakan input. Input. Lalu kita pilih input ID. Input ID. Nah, ID sama dengan karena tadi email, berarti di sini kita tulis juga email. Nah, ini. Untuk tipenya, type. Nah, tipenya itu adalah kita bisa pilih di sini mau tipenya seperti apa. Karena tadi ini kan email, berarti kita isi tipenya email. Lalu name. Sebelum. Name, untuk name-nya itu kita buat juga email. Ini kita sesuaikan. Oke. Nah, dari sini kita bisa save terlebih dahulu untuk kita lihat hasilnya. Nah, begini. Jadi di sini kita bisa mengisinya apabila ada bentuk add, karena email kan harus ada @gmail.com. Jadi kalau misalnya kita isi gini aja, nggak bisa. Nih, dia akan muncul peringatan. Include add. Kenapa harus ada add-nya? Karena tadi ini tipenya adalah email. Selanjutnya kita akan membuat untuk bagian password. Nah, kalau misalnya untuk bagian password, eh, kita bisa buat dengan label dan input yang sama juga. Dan di sini kita terlebih dahulu kita isi required. Berarti ini menunjukkan bahwa misalnya di sini itu wajib diisi. Required. Required, baru kita tutup. Oke. Ini kita ulang lagi. Untuk buat yang kedua itu password label. Password. Oke, kita buat lagi kolom untuk input. Input ID. Kita tulis di sini karena itu kan tadi password ya. Maka untuk di bagian ini juga inputnya adalah password. Lalu type. Type. Type-nya adalah password juga. Nah, ini password. Lalu name. Name-nya adalah password. Password. Oke. Kita Ctrl S. Kita cek di sini. Nah, sudah jadi. Ini untuk pengisian formulir. Lalu bagaimana caranya biar ini ada di tengah gitu? Nah, biar dia berada di tengah, harus kita masukkan center. Kita masukinnya di sini saja ya. Biar dia berada di tengah. Nah, sudah berada di tengah. Ini kan masih terlalu dempet. Kita bisa untuk berikan jarak lagi biar dia tidak terlalu mepet ya. Berarti di bagian setelah H1 ini, kita bisa tambahkan BR. Sebanyak 3 kali biar dia tidak terlalu mepet. Nah, begini untuk bagian pengisian formulirnya. Tapi kan untuk password otomatis dia harus diisi juga ya. Berarti di sini kita buat juga require. Lalu kita tutup.
Oke, sampai di sini. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat untuk bagian panel kontrolnya. Ini kan tadi baru untuk bagian isi ya, untuk kita pengisian. Nah, untuk kontrol itu kalau misalnya kita mau memasukkan ke dalam sini, setelah kita masukkan, itu mau membuat untuk bagian passwordnya itu ada bagian bisa dilihat, bisa ditampilkan gitu. Nah, itu caranya adalah kita menggunakan div class. Div class sama dengan control. Terus kita tutup. Masukkan lagi di sini input ID, input ID, lalu kita isi dengan show pwd. Show pwd. Selanjutnya kita berikan tipenya, type. Type-nya adalah checkbox. Jadi kalau misalnya kita checkbox itu adalah untuk bagian pengisian. Jadi kalau misalnya kita centang, maka dia akan jadi sesuai yang kita centang tersebut. Nah, kita gunakan checkbox. Lalu kita tutup terlebih dahulu di sini. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya adalah kita membuat label lagi. Label. Nah, labelnya itu apa yang akan ditampilkan? Jadi kan di sini password kan, jadi kita tulis saja di sini. Show my password. Ini tulisannya kita bebas mau tulisan apa aja, karena nanti ini akan muncul di sini gitu. Nah, setelah itu kita buat scriptnya dulu sesuai dengan yang telah diajari. Nah, untuk script kita masukkan di sini script, kita tutup. Bentar. Nah, diisi dari script ini kita tulis dokumen dot get element by ID. Lalu kita masukkan tanda kurung show. Kita berikan tanda petik dulu, tanda petik 1, show pwd tick add event list, add event listener. Lalu kita buka kurung lagi, petik 1, change. Lalu selanjutnya setelah ini kita berikan tanda koma, function, kurung, lalu kita berikan kurung siku, kurung perawal. Di sini kita bisa isi. Di sini ada fonts p sama dengan dokumen ketik get element by ID, element by ID, buka kurung, ketik password, lalu di luar tanda kurung kita berikan tanda titik koma. Tidak terlalu panjang, kita skip ke bawah aja. P titik type sama dengan this check. Berikut tanda tanya, dua teks, titik 2, password, titik koma. Ya, sampai di sini kita simpan dulu. Kita ulang. Nah, begitu teman. Nah, selanjutnya kita berikan lagi untuk button untuk pengiriman dari formulir ini. Button dan ID. Button ID sama dengan login. Lalu kita tulis name. Name sama dengan login. Lalu kita tutup. Ini kita tulis login. Login ini untuk membuat tombol. Nah, kita save, lalu dia di sini akan muncul suatu tombol. Nah, begini. Mungkin biar agak jauh jaraknya kita bisa tulis PR dulu. 2 kali aja. Jadi dia otomatis berjarak. Selanjutnya kita tutup untuk formnya sudah ditutup. Lalu kita tutup juga badinya. Divnya juga kita tutup. Tempel. Nah, jadi kalau misalnya ini kita tekan setelah kita isi, dia nggak akan terisi kalau misalnya dia nggak akan bisa lanjut kalau misalnya kita tidak mengisi ini karena tadi kita sudah berikan required. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini anggaplah ini sudah diisi,
ini, terus kita udah isi password, kita mau login nih. Nah, ini kan kita masih belum ada dokumen yang baru, makanya kita buat terlebih dahulu file yang barunya. Nah, di sini kita bisa buat new file. Ini nama filenya login. Login. Oke. Kita bisa masuk ke bagian ini. Login. Lalu kita pilih dulu nih bahasanya. Nah, tadi kan ini HTML ya. Jadi kita di sini juga kita pilih HTML. Buat HTML. So, kita buka dengan ini. Kita Ctrl Shift S. Nah, ini namanya tadi login. Nah, type-nya tadi yang kita salah. Makanya tadi tidak berfungsi. Di sini kita save terlebih dahulu di dalam bentuk HTML. Save. Nah, ini sudah ada page barunya. Ini bisa kita hapus ya agar tidak terjadi kerancuan. Nah, delete. Nah, untuk kolom login ini, kita ingin membuat page baru yang berisikan biodata-biodata. Ini kita buka terlebih dahulu untuk bagian dari si site-nya. Nah, ini masih kosong ya, kosongan. Di sini kita akan berikan program lagi. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu sama seperti yang sebelumnya. Di sini saya akan buat bentuknya sama seperti ini, jadi saya salin saja bagian head-nya. Setelah, nah di sini kita akan merubah terlebih dahulu nih bagian sini, bagian title-nya. Complete login. Ya, kita Ctrl S, lalu kita refresh. Nah, dia sudah berubah untuk internet. Lalu setelah ini kita bisa untuk membuat yang selanjutnya. Seperti kita mau membuat untuk bagian apa-apa aja sih, misalnya itu nama, NIM, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan div class. Contoh saya mau membuat, kita masukkan di sini body. Untuk body kita ingin memberikan judulnya terlebih dahulu. Kalau untuk judul sama seperti tadi, kita gunakan H1, satu. Nah, di sini saya mau memberikan stylenya dulu, style dan color. Nah, di sini bisa dipilih nih. Untuk bagian ini saya ingin warna judulnya itu adalah warna dark salmon. Terus di sini ini adalah isi biodata. Biodata. Yes, lalu kita cek di sini. Nah, sudah muncul biodata. Tapi di sini kan jelek ya. Kita mau menambahkan backgroundnya dulu. Nah, untuk backgroundnya sama seperti yang di formulir tadi, kita bisa copy dari sini. Jadi, nah ini kita paste. Nah, begini. Oke, ini saya mau berada di tengah, maka saya tulis di sini center. Udah, kita bisa skip untuk bagian isinya lagi. Di sini kita ingin membuat biodata. Nah, di sini kita berikan div class tuh. Div class. Kelasnya ini kita buat dalam bentuk box. Box. Lalu kita tutup. Isinya ada apa-apa aja nih. Kita membuat nama, NIM, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu. Digunakan label. Lalu di sini kita buat nama. Oh, buat input ID-nya. Input ID. Input ID dengan sini. Nama sesuaikan dengan ininya tadi ya. Input ID-nya nama. Lalu type. Tipenya. Tipenya ini adalah teks. Kenapa teks? Karena nama kan berupa teks ya, nggak ada nama yang berupa angka. Nah, kita masukkan teks. Lalu di sini kita buat name. Namanya sama dengan nama. Kenapa nama? Karena ini kan nama ya untuk labelnya tadi. Kita Ctrl S dulu. Kita bisa lihat di sini yang muncul adalah sama seperti tadi, sama seperti formulir. Untuk selanjutnya akan saya buat, namun saya akan kerja karena waktunya tidak memungkinkan untuk 30 menit apabila dimunculkan semuanya. Selanjutnya sudah saya buat untuk nama, NIM, dan usia. Selanjutnya saya ingin membuat jenis kelamin di sini. Nah, untuk jenis kelamin, itu kita gunakan caranya itu cara yang sama. Tadi sudah saya copy, di sini kita ubah jadi jenis kelamin. Jenis kelamin.
Lalu ini ID-nya kita ubah juga jadi jenis 3. Nah, jenis kelamin. Nah, untuk tipenya, karena ini dia untuk jenis kelamin itu ada dua, perempuan dan laki-laki, kita akan buat dia sebagai pilihan. Nah, berarti untuk tag-nya jangan teks, kita buat di sini, tag-nya adalah radio. Jadi radio ini berupa yang bulat-bulat itu, lalu apabila kita klik salah satu, ya hanya bisa diklik salah satunya saja. Nah, radio. Lalu di sini kita berikan label dulu. Untuk yang pertama, misalnya labelnya itu laki-laki. Label, kita buat laki, laki. Nah, selanjutnya kita buat yang sama, dan ID, dan dari ini, C, V. Nah, karena tadi laki-laki, berarti di sini adalah perempuan. Oke, kita set terlebih dahulu. Refresh. Nah, ini sudah muncul. Kita cuma bisa klik salah satunya aja nih, nggak bisa kita pilih dua-duanya. Iya, gunanya kita menggunakan type-nya radio. Selanjutnya akan saya tambahkan beberapa biodata yang lain yang perlu diisi. Mungkin saya tidak lagi menurut di sini. Dan di sini sudah saya buat untuk yang selanjutnya. Di sini saya menambahkan setelah jenis kelamin, itu ada tempat tanggal lahir. Untuk cara pengerjaannya juga sama, hanya saja untuk kolom tempat dan tanggal lahir itu dipisah. Nah, di bagian input ID ini, untuk bagian tempat itu tipenya adalah teks, sedangkan untuk tanggal itu tipenya adalah date. Nah, begitu kan untuk agama. Agama ini saya gunakan tipenya teks agar bisa diisi masing-masing. Untuk alamat juga tipenya teks. Untuk cara pengerjaannya sama. Untuk warga negaraan, cara pengerjaannya sama dengan mengerjakan jenis kelamin. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ini kita bisa diisi dengan bentuk tanggal begini. Jadi bisa dipilih. Itu gunanya tadi kita menggunakan tipenya yang date. Ini untuk biodata. Selanjutnya adalah kita membuat untuk bagian tombol pengirimannya, untuk tombol kirim. Nah, untuk tombol kirim ini nantinya barulah dia akan masuk ke bagian biodata. Mungkin di sini saya akan tambahkan satu lagi, yang terakhir, di setelah NIM. Setelah NIM ini mungkin saya mau menambahkan satu lagi. Ini saya ingin membuat label baru. Untuk label ini saya gunakan label jurusan. Jurusan fakultas. Nah, ini. Di sini kita buat input ID, ID sama dengan. Nah, ini kita salin. Ctrl S, Ctrl C, Ctrl V, input ID, baru type-nya adalah teks. Teks. Lalu name-nya diisi dengan yang tadi juga, Ctrl V, satu fakultas. Nah, karena di sini kita mau dipisah ya, sama seperti tempat tanggal lahir ini, kita buat input ID-nya satu lagi nih di sini. Bentar, kita kopas saja. Di sini berarti ini jurusan saja ya teman-teman. Jurusan, ini kita tutup. Lalu ini kita bisa salin aja biar mempercepat. Ctrl C, ini kita ubah menjadi fakultas. Ini kita simpan, lalu kita refresh. Nah, di sini sudah bertambah. Nah, ini kita belum kita spasi ya ke bawah. Jadi dia masih berdempet. Kita bisa berikan spasi dulu dengan tag BR. Nah, ini sudah jadi untuk bagian kolom biodatanya. Lalu setelah ini kita ingin membuat untuk tombol pengiriman agar kita bisa pindah ke page selanjutnya. Itu page untuk jadwal tadi. Nah, kalau untuk membuat tombol, yang perlu kita lakukan, ini agak panjang. Kita buat dulu untuk button dengan menggunakan tag button. Button, di sini aja ya. Button, button ID, button ID sama dengan. Nah, ini kita akan membuat namanya itu adalah kirim ya. Kirim. Tipenya itu adalah submit. Tipenya submit. Lalu untuk name-nya itu kirim sama seperti yang sebelumnya kirim. Lalu di sini kita tutup. Lalu di sini kita buat kirim. Ctrl S. Nah, di sini sudah tersedia buttonnya, tapi kita lupa BR. Jadi, apabila ini telah kita isi, lalu kita klik kirim, maka akan muncul ke website di bagian awal tadi yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jadi di sini sudah disediakan untuk nomor, kode mata kuliah, ruang, SKS, waktu kuliah, bapak yang dipelajari, buku pedoman, dan lain-lain. Nah, di sini untuk linknya, kita bisa klik. Nanti ini akan berpindah ke link mengenai bukunya. Nah, di sini. Ini untuk link bukunya ada di sini. Nanti di sini akan muncul buku yang dijadikan sebagai pedoman.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf karena banyak sekali kesalahan dalam video ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.